Sore. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penyebab merger dan akuisisi di PT Indofood. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helita Sitorus dengan akhiran NIM 035. Dengan saya Jayanti Mandasari dengan akhiran NIM 050. Saya Niki Kristiani Gulu dengan akhiran NIM 07. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab merger dan akuisisi pada PT Indofood. Yang pertama itu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Jenis-jenis merger dan akuisisi berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung sebagai berikut. Yang pertama itu horizontal. Merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yang kedua vertikal. Merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. Yang ketiga itu conglomerate merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan akuisisi, itu ada kelebihan keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidang film, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjualkan kepada pihak bidding film. Yang kedua itu ada dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga itu ada karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengembalian perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Yang keempat itu ada akuisisi aset, memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Lalu, baiklah, selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Niki Kristiani. Terima kasih. Tadi sini saya menjelaskan kesimpulannya. Pertimbangan rasio pertukaran antara dua perusahaan yang digabungkan atau yang melakukan merger merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Yaitu bahwa kita harus menitikberatkan pada pengaruh merger terhadap laba per lembar saham, yaitu dengan cara membandingkan laba sebelum merger dengan perkiraan laba sesudahnya. Nilai pasar yaitu dengan cara menghitung rasio pertukaran yang didasarkan atas harga per lembar saham kedua perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena harga pasar saham mencerminkan laba potensial dari perusahaan, dividen, resiko bisnis, struktur modal, nilai aset, dan faktor lain seperti kualitas manajemen secara umum penting untuk mempertahankan diri ini. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat sore.